Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tahapan dalam membuat sebuah multi-region failover menggunakan Amazon Route 53. Jadi, ada kalanya sebuah region itu mengalami yang namanya natural disaster, di mana seperti gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya, akhirnya region tersebut tidak bisa diakses. Nah, ketika region tersebut tidak bisa diakses, otomatis aplikasi web yang kita pasang di region tersebut juga tidak bisa diakses, gitu ya. Oleh karena itu, kita harus membuat yang namanya cross region availability. Jadi, hal ini bertujuan untuk membuat aplikasi web kita highly available, bisa diakses, bisa available gitu ya. Di sini kita juga akan menggunakan Amazon 53 ini. Ini tujuannya bisa membantu kita membuat aplikasi web kita available dengan jumlah downtime yang minimum. Nah, begini skenarionya. Di sini ada dua region yang akan kita gunakan, region pertama dan region kedua. Region pertama di sini adalah primary regionnya, lalu region kedua adalah secondary. Nah, di sini ada web app kita, aplikasi web kita. Kita akan menggunakan Amazon Route 53 ini. Nah, health check ini akan kita implementasikan pada aplikasi web kita di region pertama. Jadi ketika region pertama ini mengalami natural disaster, contohnya seperti tadi, dan menyebabkan dia tidak bisa diakses, maka secara otomatis Amazon Route 53 akan mengarahkan akses dari web app kita yang dulunya di region 1 ke region 2, yaitu di secondary regionnya ini. Oke. Kita akan mulai, saya sudah membuka AWS Management Console di sebelah sini. Kita akan membuka EC2 untuk yang pertama kali. EC2 ini kita akan gunakan untuk mengecek aplikasi webnya yang di region berbeda. Jadi kalau teman-teman cek di sini, ini ada Oregon, ada Virginia, dan seterusnya. Nah, letak region kita di mana saja kalau kita baca di sini. Primary region kita ada di US East and Virginia, sedangkan secondary regionnya ada di US West, Oregon. Oke, kita pergi ke Virginia dulu. Di Virginia kita cek instances-nya, lalu kita buka instance ID-nya, kita copy IP address dari aplikasi web 1 ini ya. Ini sudah saya copy paste. Selanjutnya kita ganti ke region yang kedua, ada di US West, Oregon. Ini ya, web application 2, kita klik, lalu kita copy. Tadi kenapa ada error yang warna merah? Karena tadi saya tidak kembali ke halaman sebelumnya dulu. Langsung dari sini saya ganti. Itu ya sebabnya. Ini kita paste di sini. Oke. Sorry. Setelah kita selesai mengcopy paste alamatnya dari alamat instance IP address dari masing-masing aplikasi web di dua region yang berbeda tadi, selanjutnya kita akan melakukan setting konfigurasi health check-nya. Health check di region pertama. Kita buka Route 53. Caranya di service sini. Kita bisa cari di sini yang recently visited, atau kita bisa googling Route 5, bukan googling ya, tapi search di sini all service Route 53. Setelah kita dapat Route 53, kita klik. Oke. Ini abaikan aja hal semacam ini. Kita setelah buka ini, kita diminta untuk membuat health check, create health check. Oke. Health check di sini. Create health check. Name-nya, di sini kalau kita lihat name-nya adalah check 1 misalnya, lalu kita akan meng-enter IP address dari primary web. Oke ya, primary web. Jadi misalnya check 1. Primary webnya adalah yang ini, kita copy, lalu kita paste di IP address. Nah, di sini ada advanced configuration. Nah, di sini kita pilih yang fast, lalu failure threshold-nya kita turunkan jadi 2. Setelah itu kita next, lalu create health check. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oh, tidak ya, kita tidak bisa tanya jawab. Oke, selanjutnya, setelah kita create health check, di tahap ketiga, kita akan melakukan konfigurasi domain di Route 53. Bagaimana cara konfigurasinya? Kita pergi ke Route 53 tadi, di service-nya tetap di service Route 53. Kita pilih hosted zone. Jadi di navigation pane sini, sebelah kiri sini, ada health check, ada hosted zone. Kita pilih yang hosted zone. Di bagian hosted zone di sini, nanti di bagian hosted zone kita dapat yang namanya random domain, namanya bla 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 .training. Nah, kita
diminta untuk mengklik nama domain tersebut dan kita diminta untuk membuat create record set. Ini ya. Nah, ini kita dapat, kita klik namanya, lalu kita diminta membuat yang namanya create record set. Nah, di sini teman-teman bisa memilih routing policy-nya. Saya pilih yang failover, ya kan? Oke, ini karena kita pakai healthy check-nya tadi. Kalau kita baca use to route traffic to a resource when the resource is healthy gitu ya, or for a different resource when the first resource is unhealthy gitu. Jadi ini dipakai untuk ngecek dia sehat nggak, dia ada kendala nggak, dia bisa menerima permintaan ini nggak gitu. Kita pakai yang failover. Record name-nya, kalau teman-teman lihat di sini, record set-nya itu namanya adalah www. Kita buat namanya adalah www. Ini A, routes traffic to an IPv4, ini ya, IPv4 address. Lalu di sini second-nya berapa, kita pilih 60. Ya, di sini dimintanya 60 second. Lalu kita diminta enter the IP address of the primary web server. Nah, ini ya, kita enter yang pertama. Kita enter nah ini ya, define failover, IP address, kita masukkan alamatnya, choose type, ini adalah primary, ya kan, 18.212.027 ini adalah primary. Setelah ini primary health check-nya, nah kita pakai check 1, record ID-nya kita kasih nama misalnya check 1 juga, seperti itu. Ya, oke. Jadi kita pilih yang IP address, kita masukkan alamat IP address yang primary tadi, ada primary, check 1, check 1. Lalu kita define failover-nya. Setelah kita define, kita create. Oke, sudah create. Setelah kita create, nah kita akan membuat record set again. Kita akan membuat record set lagi. Konfigurasinya berbeda, kita akan memasukkan secondary web server. Gitu. Di sini tinggal kita ganti, oke. Kita create record lagi, sama failover. Saya pilih next. Kita pakai www. Namanya tetap kan www. Di sini ya, namanya tetap. Type-nya IPv4 address. Ini ya, tetap. Time-nya 60 second. Kita akan meng-enter IP address for secondary web server ini ya. Kita copy, kita paste di bagian define failover. Ini IP address, kita masukkan IP address-nya, record-nya adalah secondary, tadi kan primary, check-nya adalah check 1, record ID adalah check 2, misalnya seperti ini. Kita define, kita sudah punya, kita create record. Ini ya. Oh, sorry. Di sini kita associate with health check, kita pilih no ya. Sorry. Karena kalau kita lihat di grafik sebelumnya yang ada health check-nya ini ada hanya di region 1 ini. Di region 2 tidak. Oke. Kita ganti ya. Bagaimana cara gantinya? Tinggal kita klik salah satunya. Nah, ini yang secondary. Kita klik, lalu kita pilih edit. Di bagian edit ini, nah ini associate health check option, kita pilih no, kita save. Oke. Sudah, kita pilih dash tadi ya, tanpa kita pilih check. Kalau yang sebelumnya kan kita pilih yang check 1. Oke, kita sudah melakukan pengaturan tadi, sudah tahap 3. Selanjutnya kita akan mengecek sudah ya, health check sudah kita create, lalu kita pergi ke health check lagi, select check 1, kita akan mengecek health check-nya di health checker ini ya. Jadi kita pergi ke health check lagi, kita cek dulu dia masih health atau tidak. Nah, ini masih health ya, masih health. Kalau kita klik di sini health checker, di sini dia masih oke, statusnya oke. Di sini statusnya oke. Nah, kalau sudah oke, kita akan melanjutkan ke tahap keempat. Di tahap keempat, kita akan mengecek the DNS resolution. Di sini, di navigation pane, kita pergi ke hosted zone. Hosted zone. Di bagian hosted zone ini, kita pilih nama domain kita, lalu test record set. Ya.
Ini kan kita punya nama domain, kita klik, kita cari test record set. Klik nama domain kita. Nah ini ya, test record. Nah, test record kita pilih namanya tadi www, ininya tetap. IP address-nya, nah IP address-nya kita pilih, di sini kan ada isiannya, type-nya A, ini kita pilih yang primary. Kita, ini nggak usah diisi ya, additional configuration ya. Kita coba get response. Nah, kalau kita lihat get response, di sini no error, gitu ya, masih sehat berarti. Di sini record type-nya A, record name-nya ini, dan alamatnya masih 18.212.027. Kalau kita lihat di sini 18.212.027 ini adalah di region 1. Ini ya, region 1. Oke. Selanjutnya kalau masih benar region 1, if correct IP address is not display. Nah, kalau misalnya ini tidak terdisplay berarti kita salah. Tapi karena di sini namanya sudah benar sama di region 1 kita, sama di primary region kita, berarti tahapan kita sudah benar. Oke, di task yang kelima kita akan melakukan simulasi tes failover gitu. Bagaimana caranya? Kita pergi ke service EC2 lagi. Services EC2 di sini. Di bagian EC2 ini kita pergi ke instance seperti tadi. Di bagian instance ini select your primary region. Nih, primary region kita ada di Virginia, ya kan? Tadi di Virginia. Setelah kita pilih, nah, kita akan mencoba men-stop. Caranya kita klik kanan di instance state. Instance state-nya kita bisa pilih stop instance. Kita pilih stop, tunggu dengan cara di refresh sampai dia merah dan berhenti stop. Berwarna merah dan kata-katanya berganti stop. Refresh lagi. Ya, sambil menunggu stop. Ya, web aplikasi 1 kita stop. Setelah nanti di stop, kita akan kembali ke root 53. Kita refresh. Jangan salah mematikan server ya. Jadi kalau misalnya yang kita matikan adalah di web application 2, itu nggak akan ngefek gitu. Karena health check-nya hanya ada di web aplikasi 1. Oke, ini sudah stop kan? Karena sudah stop, kita pindah ke root 53 lagi. Di bagian root 53 kita akan pergi ke health check. Ya, root 53 kita akan pergi ke health check. Kita akan ngecek statusnya yang tadi itu. Statusnya region pertama kita tadi. Nah, ini ya. Tadi kan sukses. Nah, sekarang itu failure. Kalau teman-teman baca di sini failure semuanya. Ya, karena failure, nah di sini masih healthy. Biar ganti tinggal kita refresh, kita tunggu sampai dia unhealthy. Ditunggu sampai beberapa tahun kemudian tidak. Oke, kita tunggu ya sebentar lagi. Kalau kita lihat di sini sudah banyak yang failure. Jadi nanti kita sambil menunggu itu, sambil saya jelaskan, kita disuruh menunggu sampai statusnya adalah unhealthy. Itu ya, kalau sudah unhealthy, kita akan pindah ke hosted zone untuk ngecek. Ini, kita refresh lagi. Nah, ini sudah unhealthy ya kan? Unhealthy. Karena di unhealthy, kita akan pergi ke hosted zone untuk ngecek. Kita akan tes record set-nya tadi. Kita akan klik domain name kita. Kita akan tes record set-nya. Ini kita pilih www, ininya tetap IPv. Lalu kita coba get response. Apa yang terjadi? Jeng. Nah, statusnya tetap no error. Tapi, nah ininya berubah alamatnya. Pergi ke alamat secondary region kita. Kalau tadi kan alamatnya yang pertama 18.212.027. Nah, kalau yang ini kita pergi ke 34.218.23167. Nah, dari sini kita dapat ketahui bahwa root 53 ini, Amazon root 53 ini sudah bisa secara otomatis mengarahkan trafficnya itu tadi yang awalnya di primary region dipindah ke secondary region itu tadi. Kita bisa membedakan dari alamat IP address dari sini, yang ada di bawah sini. Response return by root 53 ini tadi. Oke, complete sampai di sini.
Kalau misalnya ada kritik dan saran atau pertanyaan, teman-teman bisa lewat kolom komentar. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Seperti itu.